Tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Beginilah suasana antrian pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Para pencari kerja yang rata-rata baru memperoleh ijazah ini harus berlomba-lomba memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Cuap. Oke, di cuap-cuap kali ini kita mau ngasih tips buat kalian. Tipsnya apaan? Ini adalah tips buat teman-teman yang baru aja lulus SMA ataupun lulus S1 dan sederajat, yang mau S2, S3 atau D3 maupun D1. Ya Allah, Jadi S3. ya, jadi buat ini adalah tips buat kalian yang pengen cari kerja, yang awalnya belum pernah kerja sama sekali. Gitu. Yang apa tuh istilahnya? Fresh graduation. Aduh, bener nggak tuh bahasa Inggris? Oke, jadi tips yang pertama itu dari kita adalah melengkapi Administrasi. ya, lengkapi administrasi. Oke. Jadi apa aja nih administrasi yang harus kita siapkan? Oke, jadi administrasi yang harus kita sikapkan, yang pertama adalah fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir. Ya. Jadi di garis bawahi ya, We ya, yang sudah dilegalisir. Kenapa legalisir itu penting? Karena biasanya perusahaan baik itu swasta maupun yang sudah BUMN, biasanya yang perusahaannya bonafit atau yang bagus itu pasti mengharuskan calon pelamarnya yang sudah yang transkrip atau ijazahnya sudah dilegalisir. Jadi biar mereka yakin ini nih benar-benar ijazah dan transkripnya yang asli. Karena banyak ijazah dan transkrip nilai yang dipalsukan. Iya. Jadi hati-hati. Terus yang kedua, Lalu apa yang kedua itu foto. dong. Iya, jadi foto itu sangat penting. Jadi memang foto itu penting banget karena yang pertama dia sama HRD itu Adalah penampilan ya, foto. Jadi nggak mungkin mereka baca dulu, pasti ngeliat dulu dong. Kan Iya. foto nggak perlu dibaca, dilihat doang. dilihat doang. Jadi kalian tuh harus foto yang bagus gitu, yang terbaru. Pokoknya kalian tuh edit dah foto kalian secantik dan setampan mungkin. Oke. Wey. Oke, jadi foto Itu termasuk dalam administrasi ya. kalau bisa fotonya udah dicetak. Kalau bisa dicetak dengan berbagai macam ukuran ya. Biasanya 3x4, 4x6 sama yang foto close up seluruh Iya. badan. Oke, selanjutnya habis foto itu kalian harus mempersiapkan budget juga. Kenapa itu penting? Kenapa aku masukin dalam administrasi? Karena kalau kita nulis surat lamaran itu kita nggak nulis di daun ya, We ya. Kita nulis di kertas. Jadi kalian harus benar-benar siap itu uang. Karena banyak banget, Beb. Dari pengalaman aku aja dulu, kayak kita punya uang 50 ribuan itu harus habis sama lamaran aja. Jadi bukan hanya kertas terus kita langsung bisa ngelamar, enggak. Kalian butuh pulpen juga, ada itu materai juga. Materai itu mahal, We. Harganya 7 ribu, We, bayangkan. Jadi kalau kalian salah-salah tanda tangan nanti kan kalian harus ganti gitu. Jadi yang pertama tadi ijazah, nilai, foto, kemudian yang terakhir budget ya. Terus yang ketiga tipsnya adalah apa? yang kedua keles. Hah? Yang kedua ya? Iya, yang kedua. Jadi tadi itu administrasi, yang kedua adalah cari info lowongan kerja. Oke, itu penting banget buat kalian yang misalnya kurang apa ya? Istilahnya itu kurang pergaulan. Ya, Kayak kurang update. Kayak kita gitu kan, We. Kan karena kita tuh kayak apa? Sekampung itu dan sekudet itu, We. Jadi buat kalian yang misalnya kuliah terus apa ya, misalnya nggak pernah ikut organisasi, pasti temennya terbatas ya. Pasti Jadi namanya itu aja benar, kan. otomatis info lowongan nggak terlalu banyak kalian dapat. Oke. Jadi saya sarankan cari-cari apa namanya media sosial, entah Yang- di Instagram atau di Facebook atau di Sekarang banyak ya? betul, di Sekarang laman-laman banyak Google banget. itu banyak yang menyediakan info-info lowongan kerja dan itu gratis. Iya. Selain ada di koran, Betul. Kalau di koran mungkin sekarang udah terlalu jarang ya. Iya. Biasanya jarang baca koran sih. Jadi yang ketiga ini dicatat ya teman-teman. Yang ketiga ini sangat penting.
karena tips ini yang menentukan kalian akan lolos ke tahap selanjutnya. Betul. Jadi apa itu? Yaitu mempersiapkan diri. Iya, Ya, jadi nggak sih? harus dipersiapkan ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama penampilan, yang kedua adalah pengetahuan. Gitu. Benar nggak sih? Bener banget. Kalau penampilan apa aja nih? Penampilan apa aja? Penampilan dari atas sampai dengan bawah. Betul. Maksudnya itu adalah cara kalian berpakaian, body language kalian. Tapi yang paling penting sih cara berpakaian kita dulu ya. Ya jangan sampai kalian nanti salah kostum. Kalian pakai kostum bebas rapi, tapi kalian pakai jeans itu Atau pakai itu sendal. nggak sopan bingit, guys. Apalagi kalau misalnya kalian pakai sendal itu nggak Iya. boleh ya. Jadi Sesantai apapun interviewnya harus pakai sepatu. Ya. Kemudian apa lagi? lalu Itu di penampilan. ya itu penampilan. Kemudian Kembali ke Kedua, nih oh ya, pengetahuan. ya pengetahuan kalian Itu tentang pengetahuan apa aja? Yang pertama, kali kan kita harus persiapkan Mempersiapkan diri. bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari HRD nanti. Ya nggak? Ya, jadi kita sebelum kita ngelamar itu kan kita tahu posisi apa yang nanti Kita kita lamar. lamar. Kalau misalkan customer service, Hmm. kalian cari tahu dulu customer service itu apa. fungsinya apa, tugas tanggung jawabnya apa, benar gak sih? Bener banget. Karena itu pertanyaan yang pasti akan ditanyakan oleh HRD-nya nanti. Lalu apalagi? Kemudian yang ketiga, apa sih setelah tadi ya bisa jawab pertanyaan HRD. Kemudian selanjutnya itu biasanya HRD nanya, kalian harus sebutin 3 kelebihan sama 3 kelebihan yang kalian punya. Jadi kalian harus tahu fungsinya apa. Biasanya HRD memancing kalian seberapa kenal sih sama diri kalian sendiri. Itu pasti ditanya ya. Benar. Karena ada beberapa kali interview yang ditanya itu. Jadi kalian harus benar-benar siap. Dan caranya itu sebelumnya di rumah kalian latihan dulu, nggak apa-apa itu latihan di depan cermin, kalian ngaca-ngaca gitu nggak apa-apa gitu kan. Jadi supaya nanti waktu di sana tuh kalian udah siap banget, udah pede banget, udah kayak nggak gugup, nggak gagap gitu. Karena itu menentukan banget ya untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, kalau misalnya nih, kalau udah selesai interview jangan lupa ucapkan terima kasih. Oh ya, kalau bisa, kalau misalnya HRD-nya kasih kalian kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Karena itu bisa menjadi nilai plus buat kalian. Ya, Ya nggak sih? ya itu bener banget. Dan Apa lagi? itu aja sih ya. Itu aja sih. Jadi berapa tadi ada 3 tips yang kita kasih untuk kalian bisa dapat kerja. Yang pertama itu adalah administrasi, kalian harus siapin administrasi kalian. Yang kedua cari info lowongan kerja. Sampai administrasinya udah tapi kalian nggak tahu info lowongan kerja. Tuh. Dan yang ketiga kalian harus benar-benar mempersiapkan diri kalian. Kalian udah ada panggilan. Tapi kalaupun belum ada panggilan harus tetap mempersiapkan diri karena kita nggak tahu panggilannya itu datangnya kapan. Oke, itu tadi tips dari kita dan semoga sukses buat teman-teman yang baru baru saja lulus gitu kan. Ya, kemarin kan ya. Semoga kalian dapat kerja dan yang paling penting kalian jangan putus asa. Kalian harus tetap semangat. Oke. Dan itu aja sih ya untuk video kali ini. Dan satu lagi nih, kalau misalnya kalian pengen dapat kerja, yang pertama yang harus kalian tetapkan dalam diri kalian adalah jangan pernah putus asa. Benar nggak sih? Oke, itu kan kalau misalnya baru sekali ditolak jangan bilang ya ampun nih aku kayaknya nggak ada yang bakal nerima, jangan kayak gitu. Ya nggak sih? Ya, karena pekerjaan itu masih banyak. Harus tetap semangat meskipun nanti misalkan kita ini juga beb. Jadi kalau mau cari kerja, itu jangan pilih-pilih, nggak apa-apa meskipun keluar dari jalur kita. Kalau kita masih bisa bekerja dengan baik secara profesional, jadi nggak apa-apa, kita coba aja. Semakin banyak tempat yang kita datangi, semakin banyak pengalaman, dan itu akan menambah ilmu pengetahuan kita. Oke guys, terima kasih. Jadi itu tips dari kita, semoga bermanfaat dan semoga kalian menikmati video. Iya, jadi Sekian video kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang paling penting. Jadi kalian boleh komen apa aja di bawah, mau jelek, mau bagus, itu kami akan tampung. Ataupun kalian mau kita bikin video apa, pasti nanti kita akan bikin, oke? Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.